Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irmayani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan argumen dan pendapat tentang perjalanan pendidikan nasional yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas demonstrasi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Berbicara tentang sejarah perjalanan pendidikan nasional, ada dua istilah yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah pendidikan sebelum Indonesia merdeka atau dikenal dengan pendidikan zaman kolonial, dan yang kedua adalah pendidikan setelah Indonesia merdeka. Pendidikan zaman kolonial adalah pendidikan yang tidak memperhatikan pendidikan kebudayaan. Pendidikan pada saat itu tidak membentuk manusia merdeka dan tidak mencerdaskan. Pendidikan yang diberikan oleh orang-orang Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia atau masyarakat Indonesia yang siap untuk dijadikan pekerja atau karyawan dengan upah yang minim. Isi pendidikan pada saat itu tidak memperhatikan jiwa dan raga masyarakat Indonesia, dan tentunya ini sangat memprihatinkan sekali. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan kolonial membuat masyarakat Indonesia pasrah dan bergantung kepada para penjajah. Maka untuk menghapus atau menghilangkan pendidikan kolonial tidak cukup hanya melalui pergerakan politik saja. Perlu diimbangi dengan pergerakan pendidikan yang menanamkan benih-benih kemerdekaan kepada generasi pribumi. Generasi muda pada saat itu perlu dipersiapkan bahwa Indonesia akan menjadi bangsa mandiri dan menyadari bahwa kemerdekaan adalah milik orang-orang terpelajar dan berjiwa merdeka. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara memiliki cita-cita yang sangat mulia, di mana beliau ingin melakukan revolusi paripurna di bidang pendidikan dan pengajaran. Mimpi baru itu menggabungkan kebudayaan atau kesadaran budaya dengan kebangkitan politik yang dibawa oleh gerakan transformasi, di mana Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional yang memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama kepada bangsa pribumi, dan tujuan dari taman siswa ini atau sekolah taman siswa ini adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian merdeka lahir batin, luhur budi akalnya, dan kemudian berketerampilan serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, di mana pada era ini dihapus segala macam paham-paham pendidikan Belanda dan mulai memperkenalkan budaya bangsa Indonesia kepada bangsa Indonesia sehingga bisa dikenal dan diwariskan secara terus-menerus atau turun-temurun. Jika pada zaman kolonial dikenal istilah diskriminasi pendidikan, di mana ada etnis-etnis dengan jenjang atau kelas-kelas yang berbeda, tetapi pada tahap setelah Indonesia merdeka, tidak ada lagi diskriminasi pendidikan. Pendidik harusnya mampu mendidik peserta didik dengan berpegang kepada semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsonung Tulada, kemudian Ing Madya Mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Di depan sebagai teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dorongan. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin kita mengingat kembali bagaimana perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan dan juga pendidikan sehingga kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti saat ini, dan semoga kita mampu memanfaatkan pendidikan yang bagus ini untuk memperjuangkan negara Indonesia agar bisa menjadi negara yang memiliki nama baik di kancah dunia. Ki Hajar Dewantara menyampaikan atau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semoga kita sebagai calon guru ataupun guru profesional dapat menuntun segala kodrat peserta didik kita atau menuntun mereka sesuai dengan kodratnya sehingga nantinya mereka menjadi pribadi yang sukses dan merdeka serta bermanfaat bagi sekitarnya juga bagi dirinya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.